Jejak rekam tim Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur, berpusat di Kediri yang dimulai sejak tanggal 8 Februari tahun 2019 hingga 2022. Pada kunjungannya sudah terlaksana jejak rekam 13 kali di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Pada kajian tersebut ada di beberapa titik pesan yaitu denah, yang adalah petunjuk, di mana denah ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah rute menuju Museum Air Langga Kediri. Sebelum menuju museum, dari pusat kota kita melewati jembatan Sungai Brantas. Denah kedua Universitas Negeri Kediri. Barulah Museum Air Langga yang beruntun bersebelahan dengan Bukit Mas Kumambang. Berikutnya yang masih satu lingkaran markas Brigif Mekanis 16 Wirayuda. Dan yang terakhir Gunung Klotok sebagai tempat pertapaan yaitu Goa Selomangleng Kediri dari tutur turun-temurun. Berikut kajiannya. Museum Air Langga adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Lingkar Mas Kumambang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mengunjungi Museum Air Langga untuk belajar mengenali sejarah yang ada di Kota Kediri. Menumbuhkan rasa cinta dan memiliki terhadap sejarah dan budaya lokal di kalangan generasi pelurus dan penerus. Museum Air Langga Kediri menyimpan sebuah koleksi purbakala yang menjadi masterpiece. Di antara adalah sebuah jambangan yang cukup sempurna dan menjadi satu-satunya benda purbakala yang memiliki kelengkapan ornamen. Novi Bahrul Munib, anggota komunitas pelestari sejarah Kediri, mengatakan koleksi jambangan yang dimiliki Museum Air Langga sangat sempurna. Jambangan yang merupakan wadah batu ini menjadi masterpiece karena sangat kaya ornamen. Jambangan batu berbentuk menyerupai silinder tetapi berpenampang lonjong, biasanya berupa bunga teratai. Benda dengan penampang mendekati lingkaran, biasanya dikaitkan artinya dengan asal mula hidup Padma Mula. Oleh karena ini diperkirakan fungsi jambangan sebagai wadah air suci. Hal ini didukung hiasannya berupa teratai yang merupakan lambang kesucian. Nama dari museum ini diambil dari nama Raja Air Langga yang lahir di Bali pada 990, dan diperkirakan wafat di daerah belahan lereng Gunung Penanggungan pada 1049. Air Langga yang juga dapat diartikan air melompat ini merupakan pendiri dari Kerajaan Kahuripan dan memerintah pada 1009 sampai 1042. Denah selanjutnya adalah sebuah kawasan perbukitan bukit yang cukup tinggi, yang berada di wilayah Kecamatan Mojoroto, ujung barat Kota Kediri. Kawasan ini berlokasi di sebelah barat Sungai Brantas. Satu rute dengan Museum Air Langga. Di puncak bukit yang berketinggian sekitar 350 meter itu, terdapat makam yaitu Eyang Boncolono. Bersebelahan dengan makam Eyang Tumenggung Poncolono, adik dari Boncolono dan Tumenggung Mojoroto, penghuni awal Cikal Bakal kawasan Kediri. Pada tahun 2004 situs makam Eyang Boncolono di Mas Kumambang sempat dipugar. Renovasi bangunan diikuti dengan pembetonan sebanyak 555 anak tangga menuju puncak Bukit Mas Kumambang. Dalam buku Wali Berandal Tanah Jawa, pemugaran dilakukan setelah keturunan keluarga besar Boncolono menyerahkan situs Boncolono kepada Pemkot Kediri. Penyerahan ditandai dengan prasasti di Gapura Makam Boncolono yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga Besar Keturunan Boncolono, Japto Suryo Sumarno. Japto merupakan pimpinan tertinggi Ormas Pemuda Pancasila. Pak Japto adalah keturunan Boncolono angkatan ke-7. Dari tutur turun-temurun Eyang Boncolono mempunyai daya linui dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu ajian Pancasona. Asal-muasal Pancasona perlu kita telaah dan pahami. Panca bermakna 5 sedangkan sona dari asal kata resonansi. Diartikan sebagai peristiwa di mana getaran dari suatu energi dengan frekuensi yang sama. Dari sinilah mulai terjawab ilmu yang diperoleh dari 5 unsur alam, yang pertama langit, bumi, gunung, samudera dan cahaya. Itulah penyebab kenapa seseorang apabila mendapat anugerah linui, kesadaran Pancasona diartikan panjang umur atau abadi. Karena beliau mampu dan dimampukannya dalam kesadaran ilahi mewadahi, hingga menekuni ajaran Dharma dari alam langsung memadukan ajaran 5 elemen. Inilah upaya pelurusan sejarah di mana pengetahuan ilmu terkait Pancasona tersampaikan, tidak disalahpahami, terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan ilmu menjadi bermanfaat ketika pengetahuan ilmu dan ilmu pengetahuan tersebut dianalisa untuk disadari dalam kesadaran rasa spiritual.
yang bersumber dari cahaya cinta kasih sayang ilahi. Di sisi sebelah Bukit Mas Kumambang terdapat peninggalan sejarah terkait Goa Selomangleng terletak di Gunung Klotok. Dari tutur turun-temurun adalah tempat bertapanya Dewi Kilisuci putri dari Kerajaan Kediri putri mahkota dari Raja Air Langga. Dengan keasriannya, goa ini terukir indah sebagai bukti relief Goa Selomangleng, yang merupakan goa buatan untuk bertapa. Hal ini bisa dilihat dari namanya yaitu Selomangleng, berasal dari kata selo, bermakna batu, dan leng, bermakna lubang. Ada relief bertuliskan anagram berangka tahun 1353 Saka, 1431 Masehi. Sementara itu, menurut data dibuat tahun 988 tahun Saka, relief goa ini dipahat di atas batu breksi vulkanik yang sangat keras, lebih keras dari batu andesit. Sebagaimana bukti arkeologi relief yang ada, dipakai lintas generasi. Data yang masih bisa terbaca pada Goa Selomangleng adalah terdapat 1. Di sisi tengah terdapat arca Dewi Kilisuci penganut ajaran Buddha. 2. Terdapat wadah lampu pijar. 3. Padmasana yang di bawahnya terdapat kura-kura. 4. Motif mayoritas di goa ini adalah mega dan api. 5. Relief arsitektur kuno rumah yang aman, ramah terhadap gempa. 6. Relief tergambar pemakaman zaman dahulu. 7. Relief terkait protokol kesehatan. 10. Relief tergambar cara berbusana nenek moyang kita dengan piranti selendang beserta perhiasan emas. 11. Di sisi depan sebelah kiri terdapat arca naga raja dengan mahkotanya. Inilah upaya kita menyampaikan pesan terkait Goa Selomangleng, sebagai tempat pertapaan beserta pesan-pesan luhur dari leluhur yang terukir dari relief goa. Esensi dari goa sebagai perwujudan Goa Garba jembatan emas tempat di mana kita sebelum terlahir untuk ditempa yaitu bertapa 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu. Berdasarkan salah satu ajaran dari Prabu Air Langga yang dimuat dalam Lontar Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa dapat dikutip sebagai berikut, Ring ngambeki yoga musu mapare. Ring hati te enggoni tan madoh ring awak. Apan nikan manusia jati ngarani. Bahasa Jawa kuno yang maknanya ialah, jika ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka akan muncul musuh besar dalam diri sendiri. Tempatnya tidak jauh dari tubuh karena ada di dalam hati. Dan disebutkan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki jati diri. Begitulah ajaran Prabu Air Langga. Dengan demikian semua manifestasi dan implementasi yang ada di 5 denah zona kadirian ini, seyogyanya untuk menjadikan manusia yang terbaik, manusia berjati diri, baik dari kalangan rakyat biasa, petani, ibu, guru, cendekiawan, ulama rohaniawan, pejabat, pengusaha, budayawan, teknokrat, militer hingga lurah, camat, bupati, gubernur, menteri sampai presiden dari dalam dan luar negeri.